belajar di kampung Inggris Pare di Kediri ya. Ya. Coba lihat dulu dong bajunya, kenapa? Woi, itu menggambarkan. Terima kasih telah klik video dan audio dari Ari Area. Semuanya ada di sini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Katanya pepatah mengatakan kan, Ya. bahasa Inggris itu kita bisa memegang dunia katanya. Oh. Saya ingin membuktikan itu, tapi benar juga sih. Benar juga Ya. ya. Tapi Itu biasanya maksudnya gimana, Bang? kalau ngecamp tuh nggak asrama. Oh, aku asrama kira mereka. ngecamp itu masang tenda Enggak, gitu, enggak. kayak pramuka, tepuk pramuka gitu. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Area. Iya. Semuanya Ada di sini. gini Maul lagi. Oke. Semuanya. Ada di sini. Oke. Siap, boleh. Siap. Oke, perkenalkan nama aku Ari. Biasa dipanggil Ari. Iya. Iya. Oke, jadi gini, kita ini kenapa nama channelnya Ari Area? Karena bakal ada segmen-segmen khusus gitu. Jadi nggak hanya ngobrol-ngobrol tentang makanan, minuman dan lain-lain. Kita bisa ngobrolin apa aja. Kenapa namanya Area? Jadi untuk segmen ini kita namakan area apa ya, Maul ya? Lebih bagus area edukasi dia, Bang. Oh iya, cocok ya. Cocok Udah, banget. berarti kita masuk di segmennya area. Edukasi. Iya, Maul belum apa-apa udah dapat ininya ya, feel-nya Maul ya. Yoi. Iya, jadi gini Maul, ya kan? Gimana? Coba kenalin Bang? diri dulu lah, ya kan? Biar orang-orang pada kenal juga Maul tuh siapa sebenarnya. Backgroundnya apa gitu. Kenalin diri dulu Maul, coba. Ya, nama saya Maulana, biasa dipanggil Maul. Oke. Saya pebisnis muda. Oh ya, heeh. Ya, Terus? mempunyai clothingan baju lah gitu. Oh, di clothingan sini, baju ya. Ya. Jadi di sini hanya untuk liburan lah. Ya. Untuk ngecek lagi gimana tentang kosan-kosan yang udah lama saya kunjungin gitu. Oh iya, informasi lagi. Nah, sekarang kita posisinya lagi berada di Bandung ya Maul ya. Iya. Berada di Bandung dan kebetulan kita itu sampai sekarang masih satu kosan ya. Iya. Satu kosan. Jadi Maul ini ceritanya dia itu fresh graduate ya Maul ya. Iya, saya ada fresh graduate baru bulan kemarin lah. Iya ya. Tapi beberapa bulan yang lalu maksudnya. Iya. Terus jadi akhirnya Maul ini memutuskan buat apa ya? Ke Kampung Inggris Bandung. Kampung Inggris Bandung. Kampung Inggris Pare Kediri ya Maul ya. Iya, Kediri di Jawa Timur ya. Jawa Jawa Timur. Habis lulus, terus nggak lama kemudian Maul langsung memutuskan untuk belajar di Kampung Inggris Pare di Kediri ya. Iya. Coba lihat dulu dong bajunya, kenapa? Woi, itu menggambarkan itu ya Maul ya. Iya, ini bener-bener. Nah, oke, pertanyaan pertama Maul. Iya. Kenapa tiba-tiba Maul habis lulus dari kampus, Maul kan kuliah di mana Maul? Dia di salah satu perguruan swasta yang ada di Bandung, Ya, jurusannya? desain produk. Oke, jurusannya nggak usah sebut merek ya. Iya. Kita nggak di-endorse soalnya. Tidak Iya. terus dari lembaga itu. Iya, perguruan tinggi swasta ya. Perguruan tinggi swasta yang ada di Bandung. Jurusannya desain produk ya Desain Maul ya. produk. Oke. Nah, pertama, Maul jurusan desain produk. Apa hubungannya Maul ngambil desain produk? Terus Maul tiba-tiba pengen belajar bahasa Inggris jauh-jauh sana dari Bandung ke Pare. Pare itu Jawa Timur ya? Jawa Dari Timur. Jawa Barat ke Jawa Timur. Kenapa Maul? Karena basicnya itu, karena saya tuh sukanya berpergian gitu ke Iya. suatu tempat. Jadi sepertinya seru gitu mengeksplor tempat yang lain gitu. Oh gitu. Apalagi kita belum pernah ke sana. Iya. Tiba-tiba kita ke sana kan, kita Iya. dapat pengalaman baru di Oke. sana. Biarpun jurusan saya desain kan, Iya. bahasa Inggris itu kan perlu juga untuk kedepannya gitu. Oh gitu. Sepenting apa Maul? Soalnya Contohnya apa gitu dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa begitu penting bagi Maul? sangat penting hari. Kenapa Maul penting ya? Karena setiap orang tuh kan, kalau tidak bisa, katanya pepatah mengatakan kan, Iya. bahasa Inggris tuh kita bisa memegang dunia katanya. Oh. Makanya saya ingin membuktikan itu, tapi benar juga sih. Benar juga Iya. ya. Oke. Nah, kenapa harus di Kampung Inggris Pare Kediri? Sementara kan di Bandung ini banyak kan les-les bahasa Inggris. Ada juga apa namanya les ini, les itu, les ini kan kita nggak sebutin lembaganya lah. Banyak lah ya lembaga-lembaganya. Kenapa harus milih Kampung Inggris Pare, Mang? Karena saya tuh orangnya lebih enak ke tempat-tempat lain gitu. Soalnya kan kok di Bandung lagi. Jadi kayak pengalamannya di situ-situ aja. Bosan ya Gitu, intinya, bosen. Mang? Pengen
ada pengalaman baru ya. Iya, tempatnya kan kita harus mencari lagi kan yang kemana gitu. Apa ada yang mempengaruhi Maul Enggak. untuk milih di sana gitu? Enggak. Mungkin ada teman sebelumnya yang di sana, kenapa Maul akhirnya milih di sana gitu? Enggak. Pertama memang disuruh ajakan dari orang tua. Oke, gimana? Ajakan dari orang tua udahlah mending ke Pare aja Ya, gitu ke Pare daripada ada kerjaan di Bandung. Ya, Selagi bisnis mesti diberhentikan dulu untuk sementara kan. iya. Oke. Jadi disuruh udah ke sana tapi ntar dulu sampai tergak hati ini gitu, sampai tersentuh, oh iya mending ke Pare aja lah gitu kan. Untuk Oke. untuk nyari pengalaman baru gitu di sana. Oke. Gitu sih singkatnya. Singkatnya gitu ya. Mm-mm. Terus akhirnya Maul kebutuhan biasanya kan kalau orang bahasa Inggris ya kebutuhannya kan macam-macam kan. Ada yang pengen jago ngomong, ada yang pengen Ada yang jago untuk grammar. penulisan, ada yang untuk kayak pendengaran doang, cara mendengarkan, atau enggak mungkin lebih ke apa? Lebih ke structure kalimatnya ya gitu. Nah kalau mau kepikirannya pengen apa? Pengen bisa apa dulu nih? Saya lebih ke pronounce-nya dulu. Pronounce. Pronounce itu apa Maul? Pronounce itu kayak ejaan-ejaannya, cara pengucapan. Contohnya Iya, kayak kita kayak gimana, biasa menyebut pohon atau Iya. angka 3 itu kan di pikiran orang tuh kayak sama, ternyata berbeda. Cara Iya. pengucapan 3 itu Tree seperti gitu. tree, pengucapan pohon seperti tree gitu. Iya sebenarnya gimana Maul? Kalau pohon gimana? Ya kalau pohon kita nyebutnya tree, kalau 3 three. Oh, agak beda. Gitu ya. Maul? Agak Kayak mau di depan dia. kayak mau ngulu-ngulu dah gitu Iya, ya. agak berbeda dia gitu. Tapi beda gitu ya. Beda. Oke. Nah, berarti kan Maul habis dari apa? Berarti Maul dari habis lulus sampai sekarang balik lagi ke Bandung kira-kira udah berapa lama Maul? Ada setengah tahun nggak? Enggak, saya Hampir setengah tahun ya. hampir lah dari Agustus lah Dari sampai Agustus 2019 ya. ya sampai Ya, Januari kemarin. sampai Januari yang kemarin. Oke. Terus kira-kira dalam pemilihan lembaga kan banyak lembaga ya yang aku tahu ya Maul ya. Ya. Banyak lembaga di sana kan. Nah, kira-kira dalam pemilihan lembaga Maul ngelihat dari apanya dulu nih? Apa yang Maul cari pertama kali? Apakah browsing dulu atau nanya teman atau gimana? Ya saya pertama itu kayak nge-explore dulu lah di Google kan, nyari-nyari lembaga-lembaga mana Ya. yang ada di Pare gitu kan. Ya. Ternyata saya dapat satu lembaga, Heeh. kita tidak sebutlah lembaganya Oke. gitu. Karena nggak di-endorse ya, Maul. Ya, Balik lagi Maul. Iya, kita ini apa Maul? Oke, dapatlah satu lembaga tersebut ya udah Ya. saya di sana menetap Oke. selama dari Agustus lah 5 bulan gitu, mempelajari awal-awal bener lah dari awal. Dari awal ya. Gitu. Oke, jadi Maul dapat akhirnya dari Mesper dapatlah satu lembaga. Dapat satu lembaga. Yang Maul tersebut. pelajarin apa? Speakingnya kah atau grammarnya? Jadi di lembaga itu Heeh. kita mempelajari semua, mulai dari grammar, speaking, listening, pronounce, semua kita pelajari. Oke. Gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih Maul ya, kalau misalnya dari Bandung buat ke sana transportasinya naik apa Maul? Kita bisa naik kereta api. Oke. Kereta api, Kereta api apa itu? yang jurusan ekonomi, Oke. yang kahuripan biasa. Oke. Dia Itu tuh- berapa itunya? Ongkosnya Maul? Kalau ekonomi dia 84.000. Oke. Dia kalau eksekutif sekitar 320, kalau bisnis 530. Bisa juga naik armada bus gitu. Kalau bus dia sekitar 270 lah. Oke. Sana. Jadi dari Bandung ke Kediri berapa jam memakan waktu? Kalau dari Bandung ke Kediri tuh bisa sampai 13 jam Wow. selama perjalanan. Jadi ngapain aja di situ Maul? Ya kalau bosan ya bisa dengerin musik, ngobrol sama orang sebelah kita atau di Stranger depan ya? kita. Iya, Stranger tahu nggak Maul? tahu lah. Apalah, Maul. Iya. udah ini. Tahu cuman Maul nggak mau Iya, ini ya. Kita nggak boleh sombong Nggak lah boleh sombong gitu. Maul ya. Iya. Oke. Nah, terus berarti bisa naik kereta api, terus bisa naik bis juga ya. Bisa. Oke, kalau jalan kaki bisa nggak Maul? Bisa kalau memang nggak ada kerjaan silakan. Kita nggak akan melarang hal itu. Itu tidak akan dilarang kalau memang Anda punya kemauan atau Kira-kira ada yang pernah keinginan- kayak gitu nggak Maul? Tahu saya belum. Cuman jika Anda berkenan ya silakan saja. Tidak masalah. Kita tidak akan membatasi orang. Yang penting kalau keinginannya udah bulat, udah tekadnya udah bulat, udah aku pengen jalan kaki lah nih ke Kediri. Ya udah silakan. Oke. Tidak ada yang membatasi. Iya ya. Umat lucu sekali Anda. Sangat. Aduh. Oke. Berarti bisa naik kereta, bisa naik bis tadi ya. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya naik bis itu pesannya online atau emang langsung atau gimana? Kita bisa pesan online atau kita bisa datang langsung ke tempat terminalnya Oke, gitu. siap.
Berarti intinya tinggal browsing aja Tinggal lah ya. browsing. Zaman sekarang tuh semua sudah dipermudah dengan teknologi lah. Iya, jangan apa ya, jangan Ya. dipersulit lagi Jangan yang kayak gitu-gitu. sulit, cukup hidup aja udah sulit lah. Hidup udah susah mau ya. Hidup udah susah. Oke. Jadi dari perjalanan nyampe lah ke Kediri. Oke, pas nyampe di Kediri, di Kampung Inggris Pare Kediri, kira-kira kesan pertama yang Maul lihat tentang suasana Kediri itu gimana? Pertama pas saya ke Kediri itu kan Ya. kebetulan ada teman juga di sana, tutor juga di Oh. lembaga yang berbeda gitu kan. Oke. Saya menghubungin dia. Oke. Temannya teman udah sebelum di Kampung Kediri atau Jadi gimana? sepupu lah, saudara sepupu saya pernah di situ Oh, juga. udah pernah di situ, Udah di oke. situ. Jadi dia ngubungin tutornya. Oke. Dia bilang, Mister, ini ada saudara abang saya pengen di sini, tapi dia Oke. nggak ada tempat ini, tempat Oke. untuk berlabuh gitu kan. Iya, udah kayak kapal ya berlabuh ya. Senja teh anjing. Anak senja ya. Terus. Dia ada, saya ngubungin temen kan, Ya. tutor itu. Pas saya pertama kali mijakkan kaki ke Kediri tuh, Iya, gimana Maul? sangat panas. Mungkin beda cuaca kali ya. Beda cuaca Beda ya. cuaca di sini kan agak-agak dingin, kok di sana ya benar-benar panas lah gitu. Namanya kan Iya. Jawa Timur gitu kan, Iya, betul. timurnya Jawa gitu, Oke. Jawanya Timur. Ya, terus gimana suasana di sana waktu pertama kali? Maul langsung daftar ke lembaga atau ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang di sekitar sana atau gimana? Kalau pas pertama itu saya ada waktu seminggu dulu tetap di sana sebelum hari hanya untuk mendaftar. Jadi emang prepare banget Maul ya? iya, jadi Wih. kita betul-betul memang semangat pengen ke sana gitu. Lebih kan. bagus datang duluan daripada telat ya Maul Iya, ya? benar-benar. Oh, berarti Maul megang prinsip itu ya? Iya, Aduh, luar biasa. daripada kita telat kan nanti keteter ke sana ke sini Telat kan. apa ini Maul? Pembahasan yang sangat tidak signifikan. Oke, terus berarti Maul ada seminggu sebelum Ada seminggu. memulai kelas baru. Nah, Ya. waktu seminggu itu sebelum mulai itu Maul ngapain aja di situ? Saya kayak mengeksplor tempatnya di mana-mana aja, lokasi-lokasi tempat makan atau Oke. tempat-tempat yang bisa nongkrong Oke. gitu kan. Sama Tempat dugem teman-teman mungkin ya? baru. Dan sana kalau dugem Jangan tuh salah dulu Maul, dugem Iya. tuh tahu nggak kepanjangannya? apa tuh? Duduk gembira. Iya. Duduk gembira. Iya. Ya gitu ya Maul ya. Iya. Ah, Jadi Oke. eksplor lah bareng teman biar kan. nggak asing gitu ya, Iya. suasananya gimana gitu Iya. ya. Oke. Bedanya gimana di sana itu lebih panas atau lebih dingin Di sana lebih panas mungkin. daripada Bandung ya? Iya, daripada Bandung. Oh, di sana lebih panas. Terus habis dari situ, Maul coba nggak maksudnya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang sana? Mereka pakai bahasa Inggris juga nggak sih sebenarnya? Penasarannya aku di situ. Di sana kalau dulu Kalau orang-orang lokalnya gitu. kalau orang lokalnya biasa menggunakan bahasa Jawa. Oke. Kalau dulu Jawa. pada tahun 2011 atau berapa gitu, Hah? mereka memang kalau ngobrol pakai bahasa Inggris. Oh, pakai bahasa Kalau Inggris. sekarang mungkin udah terkontaminasi dengan bahasa Indonesia, bahasa ini kan banyak yang pendatang-pendatang juga kan, Iya, mungkin betul. terkontaminasi. Oh, nggak mau ya bahasa Inggris Iya. aja jadinya ya. Hmm. Oh, kirain soalnya kan ada yang pernah bilang kayak teman mereka di sana juga kayak penjual-penjualnya bahasa Inggris juga Maul. Ya gitu itu kan. mungkin tahun-tahun dulu Iya. mungkin. Sekarang pas udah pas di sana nggak ya? Iya, kok sekarang Oh. karena udah terkontaminasi dengan orang-orang pendatang gitu, jadi ya mungkin mereka kayak ngikut lah gitu. Oh, oke. Nah, terus waktu Maul di sana udah seminggu nih, berarti kan udah tahu suasana lingkungan ya. Terus waktu pertama kali masuk nih, kira-kira Maul bayar segitu, fasilitas yang didapat apa? Oh, kalau di sana itu ya, kalau di kita mau les di sana, Ya kan ini secara umum ya. kita suka gambaran umumnya. Iya. Mereka dari pihak apanya, lembaganya kayak nyediain buat membernya itu kayak ada asramanya, campnya gitu. Oh, ada pilihan ya Maul ya? Ada. Oke. Kita bisa ngecamp atau bisa ngekos. Tapi Camp itu biasanya maksudnya gimana Maul? kalau ngecamp Asrama? tuh nggak asrama. Oh, aku asrama kira mereka. ngecamp itu masang tenda Enggak, gitu, enggak. kayak pramuka, Enggak. tepuk pramuka gitu. Oh. Ya kan aku kan pengen Iya, benar, lebih spesifik kan, biar tahu, biar orang juga nggak Iya, benar. nggak salah tangkap kan. Benar, Ngecamp itu apa gitu kan perlu tahu. Berarti ngecamp itu asrama maksudnya. Asrama. Berarti bahasa lainnya di sana ngecamp gitu. Ya? Ngecamp. Oke. Itu gimana? Ada apa aja nih? Ngecamp? Ngecamp kita ada dapat laundryan gitu. Biasanya kok satu kamar itu ya, satu camp tuh kadang ada yang 4 orang, ada yang 2 orang. Oh, di gitu. satu kamar itu ya. Ada. Oke. Tergantung dia ngambil berapa bulannya. Oke. Tuh. Kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam. Oh, udah kayak kosan di sini ya. Iya, sama aja jatuh, cuman mereka lebih ke kayak asramanya gitu. Oke, terus Pak selain ngecamp apa lagi tadi? Kita ada dikasih fasilitas laundryan gitu. Oke. Karena di sekitar sana banyak juga terdapat laundry yang bisa terjangkau lah buat member-member yang lain gitu. Oke. Jadi lebih murah gitu ya. Jadi lebih murah. Nah, terus selain kalau misalnya kita nggak ngecamp boleh? Boleh ada juga
ngekos tempat-tempat kosan gitu pun ada juga di sana. Oh gitu. Bedanya ngecamp dengan yang kosan gimana? Jadi kan ada di ngecamp, ada ngekos. Kalau ngekos tuh jatuhnya kayak ada yang kamar mandi luar gitu, tapi tempat-tempat lembaga lain juga. Jadi setiap lembaga lain kayak ada nyediain tempat kosan kalau ada yang pengen ngekos gitu. Ya maksudnya gini Maul, kan kalau ngecamp itu kan identik dengan yang kau bilang tadi asrama ya. Berarti kalau asrama kan di bayangan aku tuh kayak pesantren ketat gitu, terus kayak ada peraturan yang harus dipatuhi ya Iya, nggak sih? ada juga. Oh gitu. Jadi Gimana? kalau ngecamp itu biasanya anak-anak ngecamp sama anak kos tuh bedanya, kalau ngecamp tuh dia lebih bangun lebih awal untuk melakukan kegiatan yang udah disediain dari lembaga. Kalau Oke. ngekos tuh ya kita ini aja sebebasnya mau ngapain gitu. Oke. Tapi tetap ada rule yang tempat kita camp itu gitu. Oh, peraturannya gimana yang Maul rasain di sana? Biasanya Pas waktu asrama gitu. Kalau ngecamp itu ya, kalau dulu itu kita bangun pagi sekitar jam setengah 5 pagi. Ya. Nah itu kita store vocab segala macam. Nah sebelum beraktivitas lah gitu. Setengah 5 pagi. Setengah 5 pagi Wow. kita sudah bangun untuk nge-store vocab sama tutor-tutor yang terkait lah. Oh, maksudnya store itu kita harus Misalnya kita ada hafalan lah, store Ada hafalan, hafalan. hafalan vocabulary kita store sama itu jadi tutor kita. penilaian Maul ya. Itu jadi penilaian. Wow. Itu ya Maul ya. Pagi Terus, kita store vocab kan. Oke. Siang sampai sore kita beraktivitas. Nah, malam tuh kita store vocab juga Oke. ke tutor-tutor juga Oh, gitu. gitulah ya Ya. peraturannya. Kalau masalah Dari Senin sampai Kamis tuh Bang Ali kalau kita Kodicamp tuh ngikutin aturan. ngikutin aturannya ya. Kalau Jumat bebas. Kalau Jumat mereka setiap lembaga yang ada di sana tuh mengadakan examination. Oh, apa artinya Maul? Tidak perlu dijelaskan lagi, mereka sudah tahu. Oh, mereka sudah tahu ya. Iya. Kan udah ada Google Translate Udah, ya. Google Oke, kita oke. tuh dipermudah dengan teknologi. Jadi Oke. beruntung lah anak-anak yang sekarang terakhir tahun-tahun segini tuh beruntung. Iya, betul. Terus kalau misalnya ngekos, itu gimana mereka pas belajarnya? Apakah mereka harus bangun setengah 5 juga Enggak. ke tempat belajarnya? Enggak, Gitu. kalau ngekos tuh mereka bangun terserah mereka, Oke. tidak mengikuti misalnya hafalan, tidak. Seenak mereka bangun aja kalau ngekos. Tapi bisa digabung nggak sih orang yang ikut ngecamp sama ikut ngekos gitu untuk kelasnya? Kalau untuk digabung Enggak, mungkin beda. nggak bisa, soalnya kan Oh, udah karena beda memang sendiri ya? udah memang Udah- peraturan dari lembaganya. Sudah ada paketannya. udah ada Kirain bisa paketan. digabung murid yang ngecamp sama murid yang ngekos bisa digabung gitu. Tapi kalau memang kalau pengen dia gabung ya nggak masalah Oh, kan. nggak masalah ya. Oh, kecuali kalau dia minta ya. Iya. Oh, berarti emang udah khusus kalau anak-anak ngecamp ya udah Ya, ngecamp aja. dapat fasilitasnya kayak gitu. Kalau anak kos ya dapat fasilitasnya. Enggak, ya maksud gitu. aku belajarnya, sistem belajarnya. Sistem belajarnya sama aja kosan sama campan. Cuman yang membedakan camp sama kos tuh ya paling dari segi hafal vocab itu. Oh, kalau kos Itu nggak doang. ada hafal. Kalau vocabnya. kos nggak ada hafal-hafalan vocab gitu. Langsung belajar di saat itu aja. Langsung belajar di Oke. kelas gitu. Kalau yang ngekos mulai belajarnya biasanya jalan dari jam berapa? Kalau ngekos misalnya ada kelas setengah 7 ya udah dia bangun setengah 7 langsung ke kelas. Oh, dia gitu. sesuai jadwal aja Iya, ya. sesuai jadwal Nggak sepagi dia. kalian ya? Nggak, Oh, nggak mereka- sepagi ke ngecamp. Berarti kalian ini ya, Ya. betul-betul fisabilillah ya. Iya. Berjuang di jalan Allah. Iya kan, bangun pagi-pagi Benar, kan, kita sholat bener kan? subuh Bangun gitu pagi-pagi, kan. iya kan? Beraktivitas. Bener. Setuju aku kayak gitu. Nah, udah itu waktu di sana Maul apa yang didapat pengalamannya Maul? Banyak sih, lebih ke dapat teman-teman Yang baru, paling lengket di pikiran. Iya. Ya kayak dapat teman-teman baru lah, teman-teman yang bisa Enggak, diajak maksudnya ngobrol. pelajaran yang lengket Kalau di pikiran. pelajaran Lebih sih ke vocab atau lebih kemana ya? semua sama Aja ya. Dalam bahasa Inggris semua lembaga itu sama, nggak ada yang membedakan. Oh, pengalamannya yang dapat ya. Pengalaman yang Oke. didapat. Apa aja Maul? Kalau di sana kan kemarin karena saya datang ke sana itu dapat teman-teman yang baru-baru lulus SMA gitu, ada juga yang udah lagi skripsian, Berarti lagi lintas ngerjain angkatan Maul ya? Iya, lagi ngerjain tesis pun ada juga yang S2 Oh, di sana gitu. ada. Yang kakek-kakek, nenek-nenek ada nggak? Kalau yang kakek nenek ada juga, tapi Oh, ada kelasnya juga ya? berbeda. Oh gitu, nggak digabungin ya? Nggak digabungin. Oh, Karena khusus member yang tamatan SMA atau kuliah gitu ada, sama yang untuk yang orang lansia juga ada. Gitu. oke. Jadi pas di lembaga itu belajar Maul, kegiatannya dari pagi ke malam, coba dirinciin Maul. Kira-kira dari pagi ngapain, jam segini sampai jam segini ngapain? Itu ngapain? Ya, biasanya- Kalau yang karena mau ngecamp ya. Ngecamp ya, Jadi biar ada gambaran nih Ya. buat teman-teman yang pengen pengen ikutan Ya. les di kampung Inggris Pare kan, Kediri kan. Nah, Jadi kalau misalnya dari setengah 5 pagi tuh kita bangun ya kan, Oke. siap-siap. Kadang sebelum setengah 5 tuh tutornya udah kayak ngasih chat gitu kan, ngasih WA Oke. gitu ke kita, bahwasanya nanti Oke. kumpul di sini kita store vocabnya dari halaman ini sampai halaman ini. Itu Oke. cuman ya sekitar setengah jam lah. Oke.
dari setengah 5 sampai jam 5. jam 5. Jam 5 ngapain Maul? Setelah jam 5 kita istirahat untuk persiapan kelas lah, atau ada kelas kan, atau beres-beres lah gitu kan, sholat subuh segala macam lah kan. Terus sampai jam 6, berapa tuh jam biasanya? 6 tuh. Jam 6. Kita Udah kan mandi lah itu udah bersih-bersih dah semua lah itu, udah beres-beres semua. Terus Jam 6 kita cari sarapan, yang mau cari sarapan sampai jam setengah 7. Nah, sampai setengah 7 kita langsung ke kelas. Ya di kelas ya kita biasa belajar bareng gitu. Sistem kelasnya pun ya kayak kelas-kelas biasa lah. belajar apalah ya, Iya. atau speaking mungkin Iya. ya. Terus di sana misalnya dari jam setengah 7 mulai belajar kan? Ya. Terus sampai jam berapa Itu biasa sampai siang setengah 10 udah kelas udah selesai lah kan. Baru lanjut lagi. Istirahat itu berapa jam biasanya? biasa sampai 2 jam atau sampai 3 jam gitu. Istirahatnya? Iya, istirahat. Lama ya? Lama juga Bang Ari. Terus tapi habis tergantung itu? ada kelas atau tidak. Siangnya ngapain biasanya? Siangnya kita ya sesantainya kita aja. Nah biasanya jam istirahat mau ngapain tuh? Kan anjir itu kan bangun pagi-pagi, ya kan? Pasti pusing kan kepala kalau Iya, lanjut tidur ngapain lagi? lanjut tidur Kalau dipaksa belajar otak sudah tidak sampai. ya barangkali kan mau kan bangun jam setengah 5, selesai jam setengah 10 sampai itu 2 jam ke depan berarti setengah 12 kan? Iya. Setengah 12 berarti kan ada waktu kan, ya mungkin barangkali Maul kayak pengen nongkrong dulu keluar gitu, atau kayak pengen ngobrol aja sama teman gitu kan, kita makanya aku tanya gitu. Ya, biasanya kalau udah setengah 12 tuh ya pasti ya kita sholat dulu lah kan, sholat zuhur dulu ya kan. Alhamdulillah, Sholat zuhur, kita makan siang dulu, setelah itu baru kita tidur. Soalnya di sana kalau udah jam 12 tuh panas terik, jadi mending nggak usah keluar lah. Oh gitu. Kalau yang mau keluar, kalau enggak terserah bebas sih. Oke, terus setengah 12 ngapain? Habis itu kan Maul tidur katanya kan? Ya. Nah, habis itu belajar lagi tuh. Enggak, kalau misalnya ada kelas dia jam setengah 2 langsung ke kelas kok. Mau belajar ya silakan belajar. Kok tipikal kayak saya ini mending saya tidur lah daripada apa kan. Soalnya dari udah pagi gitu kan, udah penat. Iya. Terus sampai jam berapa tuh Maul biasanya belajar? Biasanya kita belajar tuh sampai jam setengah 4, dari jam 2, 3, 4 dah kelar lah. Setengah 5 tuh udah selesai lah. Kecuali untuk anak yang IMP, English Master Plus, itu bisa mereka sampai setengah 5 masih ada kelar. Terus habis itu kalau misalnya selesai dari situ setengah 5 mau ngapain lagi, mandi dulu atau main dulu atau gimana? Ya, Atau kita kalau udah setengah 4 gitu kan, biasa atau setengah 5 ya paling sholat rebahan asar aja ya. Sholat asar lah. Oh ya, sholat asar dulu mau ya. Dulu. 5 waktu ya kan? 5 waktu. Iya, iya, oke. Kita nggak boleh ketinggalan dengan hal-hal yang Oke. sudah diwajibkan untuk kita itu, bener kan? Masyuk. Sangat keren sekali. Terus. Ya, setengah 5. setengah 5. Kadang kita nyari-nyari jajan-jajanan sekitar warung lah, atau kita makan atau kemana gitu, Ya, atau ngantar laundryan gitu. Banyak aktivitas yang bisa kita kerjakan lah di situ. Biasanya mau suka ada belajar lagi nggak? Biasanya malam tuh kalau ada yang mau store vocab. Kalau misalnya tutornya nggak bisa store vocab ya mungkin di lain waktu gitu. Oh, berarti malam tuh waktu bebas ya? Berarti Waktunya maksimal bebas. itu sampai sore. Sampai sore. Kebanyakan ya, ini kan kita secara umum kan gambarnya. gambaran umum. Berarti sampai sore gitu ya. Sore. Nah, dari sore ke malam itu kan mau nggak ada ngapa-ngapain. Ngapain mau biasanya? Ya biasalah kita kayak Sholat maghrib dulu. sholat maghrib. Memang sholat Iya, maghrib dulu kan. Sholat maghrib dulu baru kita store vocab sampai jam 7 kan, sampai isya lah. Setelah store vocab ya kita sholat isya lagi, terus kita makan malam, itu kita bisa nongkrong sama temen, jalan-jalan sekitar Pari atau kemana gitu kan. Oh Gitu jadi sih. belajarnya Senin sampai Jumat sampai Sabtu atau gimana? Belajarnya tuh Senin sampai Kamis, Jumatnya eksam, Sabtu Minggu tuh examination. Setiap Jumat tuh kita eksam di sana. Setiap Jumat eksam, Sabtu nggak ada kerjaan, Minggu juga sama, begitu terus. Oke, pertanyaan selanjutnya Maul. Jadi kan Maul selama di sana kan pastilah namanya peraturan pasti pernah dilanggar dong. Iyalah. Ngaku aja lah ya kan. Kita kan anak sekolah, kita pernah sekolah, pernah merasakan pendidikan semuanya ya kan. Nah, jadi kira-kira kalau melanggar peraturan di sana kan, kalau telat bangun misalnya atau nggak store vocab, kira-kira punishment seperti apa yang kalau dikasih kalau biasa saya tuh rutin lah kayak kena punishment. Apa pengalaman Maul aja pribadi punishment biasa apa? Kayak hafalannya itu kayak lebih ditingkatkan lagi, makin ditambahin, harusnya 50 jadi 100 gitu ya misalnya gitu. Kita misalnya disuruh lah ngapal kan di depan langsung setoran misalnya. Saya ngapal minggu ini
sekitar 20. Oke. Misalnya saya telat gitu kan, kadang ngapal sekitar 25 gitu, tambah-tambah gitulah Oke. gitu. Terus ada lagi nggak? Kalau di kelas kadang kita ngasih ini, kadang kesepakatan dari tutornya. Gimana? Misalnya kalau dia telat lah 15 menit gitu kan, kadang dia disuruh nyanyi ke depan atau melakukan hal-hal yang membuat dia jerah lah gitu. Kadang Contohnya? kita perkenalan ke kelas-kelas lain gitu. Kadang kita ngegombal cewek di kelas Nggak gombal lain. cowok. Oh, Kan memalukan tidak. itu gombal cowok. Cowok sama cowok gitu saling Iya. gombal kan lebih memalukan itu. Kalau Kadang cewek sama lebih- cowok kan biasa kan? Bener. Heeh. Kadang ya kalau misalnya urat malunya sudah putus tidak masalah bagi dirinya. Iya. Mau Kalau kenalan mau lu udah putus belum? sepertinya belum. Terus apa jadi pengalaman paling memalukan? Hukuman yang Kalau dikasih itu. Saya kan di sana tuh sebagai chief tuh kayak sebagai ketua kelas gitu, Wih. jarang kena Oh, hal-hal iya? yang gitu. Oh iya. Iya maksudnya apa gitu? Salah satunya Nggak lah. ada, Nggak ada? saya jarang. Oh karena Maul ketua Karena kelas saya ya. ketua kelas, mengkoordinir kelas. Kalau misalnya tutor yang nggak datang, saya hubungin. Misalnya tutor yang nggak ngajar hari ini, saya hubungin kelas. Jadi tutor tuh mengkoordinasi semua itu segala sesuatu dengan saya. Jadi Nggak bakal nggak akan hukuman. kena hukuman. Paling anggotanya aja yang kena Paling hukuman. anggota saya suruh ini Oke, kan. pengalaman anggota yang paling memalukan menurut Maul Kadang dia apa? nyanyi di depan kelas sambil di atas meja gitu sambil nyanyi joget-joget Oke. gitulah. Udah gitu aja lah ya. Kadang dibedain gitu. Dikasih bedak gitu ya. Hmm. Udah gitu aja. Begitu ya pengalaman yang paling seru sih. Jadi selama di sana selama 1 bulan tuh kita lebih kayak bermain gitu di sana. Oke. Bulan kedua baru kita belajar benar-benar belajar Oke. gitu sih. Terus Maul tuh bulan kedua itu paketannya gimana Maulnya? Jadi di sana itu dia ada yang sistem satu bulan pakai 1 bulan, Bukannya ada intensif yang 2 1 minggu bulan, ada yang 2 minggu, ada yang Iya. 1 minggu. Kok menurut saya sih 1 minggu mending gak usah belajar gitu, kayak buang-buang duit mending kan beli apa aja lah kayak gitu. 1 minggu ngapain? Berarti paket paling sedikit 1 minggu gitu ya? 1 minggu itu dalam wisata namanya Maul ya? mending kalian tidur aja dah kayak gitu. Kalau aku mending tidur aja dah, ngabisin duit 1 minggu. Lumayan kan 800.000 1 minggu. Betul. 600.000 ya mending udah tidur aja lah kalian dah. Tarik selimut selama di sana. Ya terus ada gimana Maul paketnya? 1 minggu, 2 minggu? Ada yang 1 minggu, 2 minggu, ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang 4 bulan, 5 bulan sampai 6 bulan ada. Ada setahun pakai juga? holiday. Kalau setahun beda lembaga lagi. Oh, beda setahun. lembaga. Oh, Betul. tapi paling lama ada juga yang setahun sebenarnya ya. Ada. Oke, terus Ada yang 6 bulan gitu. biasanya dengan paketan segitu fasilitasnya apa aja Maul? Sama aja sebenarnya fasilitasnya, cuman kalau misalnya Kalau dari yang sana non tuh, asrama dengan yang asrama beda harganya pasti kan? kalau sama Juga ya? Oh. Cuman kan kalau misalnya kita non asrama kan kita harus bayar lagi di luar, maka aku bilang logikanya pasti Iya. beda kan? beda. Kalau di sana itu hanya membedakan tempat tinggal aja. Kalau sistemnya pun sama aja sebenarnya, mau asrama atau enggak pun sama aja. Harganya Tetap gitu ya? harganya Gitu ya? sama. Tapi kalau di sana itu lebih baik asrama dulu lah kita kan. Biar kita adaptasi ya. Biar kita adaptasi dulu, biar tahu gimana sih hal-hal yang menarik dari sana itu kan bisa Oke. kita ambil gitu. Oke. Gitu sih. Oke, terus intinya paketannya itu dikasih makan juga ya kalau asrama? Kita kalau asrama itu kita lebih nyari inilah, nyari makan kayak keluar gitu. Bagi ada yang mau nyari makan keluar ya makan keluar, ada yang Oke. mau kayak catering ya catering, serah Oke. sih, bebas. Bebas ya? Ya sih gimana uang bapaknya aja lah. Uang bapaknya ya? Iya. Oke. Dia kan belum bisa nyari uang ya kan. Iya, berarti kan tergantung kita, kebutuhan kita ya pakai Iya, yang mana ya. tergantung kebutuhan kita juga sih di sana. Nah, itu biasanya ada nggak kalau kayak bahasa Inggris buat anak kecil? Karena Ada. kan rata-rata kan di situ anak-anak kuliah atau yang lagi Iya. kuliah gitu. Ada. Ada juga yang dari SMP pun ada juga di sana. Biasa mereka kayak paket-paket liburan gitu dia. Oh, gitu. Misalnya ada dari sekolahnya ngadain study tour ke Pare untuk belajar 3 bulan. Kemarin ada juga. Ada juga ya. Kalau buat orang tua juga ada. Ada juga. Ada juga yang mau ya. Terus selama di sana suasana di sana apa aja? Apa aja yang kita bisa dapat di sana Maul selama di lingkungan keseluruhan Kampung Inggris? Di sana Pare tuh Kediri. lebih ke ini sih. Aku melihatnya Suasananya dari gimana? Coba gambarin Maul. suasana apa ya? Kayak kebersamaan tuh. Jadi setiap tongkrongan ada kayak tempat belajarnya gitu sih, lebih ke belajar. Kayak model suasana kampus dong jatuhnya ya? Iya. Ada kayak tempat Jadi misalnya belajarnya. tempat nongkrong ini nih. Jadi anak-anaknya itu kadang kayak
diskusi di situ, ngerjain segala sesuatu di situ, belajar di situ. Di kafe pun mereka tetap belajar juga. Oh gitu. Jadi ya? setiap lembaga tuh kayak bosan nih membernya, pengen ngobrol, suasana iya, baru biar nggak bosan ya. ngobrol sama tutornya, ke kafe inilah kita belajarnya, bosan nih di kelas Anak terus. nongkrong soalnya kan. Anak squishy living. Skill living ya. Iya kan. Tunggu dulu nih, masih ada lanjutannya loh. Kalau mau tahu, langsung aja klik video dan audio selanjutnya dari Ari Area. Semuanya ada di sini. Wah, terima kasih ya sudah nonton dan dengar video dan audionya sampai habis. Dari Ari Area, semuanya ada di sini. Semoga menghibur dan bermanfaat.